warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Jaya Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sehubungan dengan adanya proyek UAS kami dari mata kuliah Persentase Bilangan, di mana kami diminta untuk membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi tentang bilangan. Nah, materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang pembagian. Pembagian secara spesifiknya akan dibahas pada pembagian bilangan caca dan pada bilangan pecahan. Oke, kita lanjut saja ke bilangan caca terlebih dahulu. Tentang pembagian bilangan caca itu seperti apa? Kita masuki materi pertama, yaitu pembagian pada bilangan caca. Oke, kita pause dulu sebentar ya videonya, karena sebelum kita membahas lebih jauh atau lebih dalam tentang pembagian pada bilangan caca, sebaiknya kita mengenal lebih dulu, mereview lebih dulu apa sih bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak bernilai negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Bilangan asli itu 1, 2, dan 3 ditambah dengan 0 di depan angka 1 tersebut. Bilangan caca selalu tidak bertanda negatif, sehingga pada bilangan caca Anda tidak akan menemukan angka seperti negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, ataupun seterusnya. Nah, itu tadi adalah pengertian atau pengenalan kita tentang bilangan caca. Oke, kita lanjut saja materi kita yang sebenarnya, itu pembagian bilangan caca tersebut. Kita play lagi videonya sekarang, oke? Thank you. Masuk ke pembagian bilangan caca. Nah, untuk pembagian bilangan caca, kita harus menanamkan konsep dulu kepada anak tentang pembagian itu seperti apa sih pada bilangan caca. Nah, saya telah menyiapkan sebuah soal yang akan kita gunakan untuk mengkonsepkan pemikiran anak mengenai pembagian dengan adanya persoalan sehari-hari seperti soal cerita ini. Ibu Desti dan Ibu Putri membuat 6 buah es krim dan akan dibagikan kepada Ari, Sofian, dan Junaidi dalam jumlah yang sama. Maka masing-masing anak akan mendapat berapa es krim. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya real life atau permasalahan-permasalahan yang sering kita bahas. Walaupun sepanjang ini soalnya, namun sebenarnya terdapat soal pembagian yang bisa dibilang sederhana di sini. Karena ini soal pembagian, karena ini juga soal cerita, maka kita harus mengambil setiap elemen terlebih dahulu dari soal ini. Oke, kita akan menulis apa yang kita ketahui dalam ini. Ibu Desti dan Ibu Putri membuat 6 buah es krim. Otomatis ada 6 buah es krim yang akan dibagikan kepada anak. Jadi, yang akan dibagikan adalah 6 buah kepada Ari, Sofian, dan Junaidi. Nah, Ari, Sofian, dan Junaidi ini berjumlah 3 orang dengan jumlah yang sama. Sama halnya dengan 6 tadi dibagi kepada 3 orang. Nah, pertanyaannya, maka masing-masing anak akan mendapat berapa es krim? Nah, pertanyaan ini sama saja dengan ini. Jadi soal di atas yang bisa dikatakan panjang ini sama saja dengan soal seperti ini. Oke, untuk mengkonsepkannya, saya telah menyiapkan beberapa gambar es krim. Karena ini bulan puasa dan video ini akan diupload pada bulan puasa, jadi demi kepentingan bersama kita tidak menggunakan es krim sungguhan. Oke, kita ada 6 es krim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak kecilan. Wow. Kita lihat di sini sudah terdapat 6 buah es krim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari keenam es krim ini melambangkan angka 6 tersebut. Nah, akan dibagi kepada 3 orang. Jika kita bagi dengan jumlah yang 3, maka 1, 2, 3 itu akan berada kepada Ari, diberikan kepada Ari. 1, 2, 3 akan diberikan kepada Sofian. Namun Junaidi tidak mendapat es krim tersebut. Nah, karena ada yang kekurangan dari jumlah tersebut, maka jumlah dari yang kita bagi kepada anak ini kita kurangi. Kita contoh seperti ini. 1, 2 kita berikan kepada Junaidi. 1, 2 kita berikan kepada Sofian. 1, 2 kita berikan kepada Ari. Nah, dari sini ini sama-sama bernilai 2. Lalu kita tambahkan 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, dengan kata lain,
setiap anak tersebut mendapat 2 es krim. Jadi jawaban soal di sini adalah 2. Nah, ini sebenarnya bisa dikerjakan atau bisa digunakan kepada soal-soal yang memiliki jumlah yang sedikit. Ini jumlahnya 6 yang akan dibagi. Tapi bagaimana kalau jumlahnya 20? Nah, kalau jumlahnya 20 ke atas atau 30 itu sedikit ribet ya kalau kita pakai seperti ini. Jadi, saya menyarankan untuk menggunakan tabel perkalian. Untuk tabel perkalian akan kita lakukan sebentar lagi, tapi kita menyiapkan materinya terlebih dahulu. Itu tadi kita melihat pada bilangan caca, yaitu pembagiannya dengan angka-angka yang kecil ya. Karena bisa kita gunakan sebagai alat-alat tersebut. Nah, bagaimana kalau angkanya udah 20-an, 30-an, kalau menggunakan cara yang tadi tidak bersih, maka kita buat dengan tabel perkalian. Nah, kita kan bahas pembagian nih. Kenapa tabel perkalian? Sebenarnya perkalian dan pembagian itu ibarat satu jalan yang berbeda ruas. Kalau yang berkalian ke arah utara, dia akan ke arah selatan. Kalau dia ke arah barat, yang satunya lagi akan ke arah timur. Nah, pada tabel perkalian ini, sejatinya yang kita lihat adalah kolom yang berlurusan dengan 0 ini ya. Contoh, 9 dikali dengan 8, kita lihat di mana titik bertemunya. Pertemunya adalah 72. Jadi hasil dari 8 dikali dengan 9 adalah 72. Karena sifat dari perkalian ini bisa ditukar, 8 dikali 9 itu sama dengan 9 kali 8. Jadi dalam hal ini 72 dalam bentuk yang sama. Asalkan nominasi dari kolom yang berlurusan dengan dia, baik itu horizontal dan vertikalnya sama, maka hasilnya juga sama. Oke, bagaimana kita langsung soal saja, misal soal 50 dibagi 5. Nah, 50 dibagi 5. Kita lihat dulu 50 itu ada berapa? Kita cari, dan 50 ada di situ. Dan itu lagi ada di kita lihat nominasi pendukung atau komponen yang berurusan dengan 50 ini. 50 jika kita tarik horizontal, maka akan ada pada angka 10. Dan jika kita tarik dengan vertikal, hasilnya adalah 5. Jadi kolom 10 dan 5. Tulis dulu kolomnya 10 dan 5. Oke, selanjutnya adalah 50 yang ada di sini. Kita tarik secara horizontal, hasilnya 5. Dan secara vertikal kita tarik, hasilnya adalah 10. Well, 50 dan 50 ini sebenarnya sama. Karena komponen dari pembuat 50 adalah 10 dan 5. Karena sifat perkalian tadi itu bisa ditukar, jadi 10 dan 5, 5 dan 10. Jika dikali, hasilnya sama-sama dengan 50. Jadi hasil dari 50 dikali 5, dibagi 5, sama dengan 10. Caranya kita lihat dulu, 50 ini kita ambil yang 50. Itu akan dibagi 5. Jadi 50 kita tarik ke komponen yang berangka 5. Nah, kedua komponen ini berada di kolom soal. Nah, jawabannya otomatis ada di selain kolom tersebut. Pasangan dari kolom 5 adalah kolom 10. Maka jawabannya adalah 10. 5 berarti 50 dibagi 5 itu sama dengan 10. Dan mungkin ada yang berpikir, bagaimana kalau jawabannya itu nominasinya lebih dari 2 atau 3 atau 4 ini. Kita ambil dulu yang kiranya cukup banyak. 16 misalnya, 16 kita buat dibagi 4. Nah, 16 dibagi 4 itu gimana? Nah, 16 kita lihat dulu, 16 di tabel perkalian ini ada berapa? 1, 2, dan 3. Ada 3 16 di sini. Kita lihat dulu 16 pertama, yaitu 4 dan 4. Jadi seperti pada yang soal pertama, kita buat dulu nominasinya 4 dan 4. Nah, well, selanjutnya 16 yang ini 8 dan 2. 8 dan 2. Nominasi ketiga 16 itu 8 dan 2 lagi.
Nah, kalau ada 3 nominasi seperti ini, kan tidak sama dengan soal di atas nih. Cara yang paling mudah atau cara yang paling tepat itu adalah melihat angka setelah 16 ini. 16 nya dibagi berapa? Dalam soal 16 ini dibagi 4. Jadi rangkaian atau runtutannya adalah kita cari kolom yang ada angka 4-nya. Dan kebetulan yang ada angka 4-nya itu adalah 4 dan 4. Nah, kita lihat 16, kolomnya adalah 4. Tandai 4 dan 4. Kita ditarik vertikal juga 4. Nah, di sini kan ada 4 nih. 4-nya ini ada 2. Jadi 16 ini dibagi 4 ke yang mana? Terserah. Mau dibagi ke vertikal atau ke horizontal. Vertikal atau horizontal, hasilnya tetap sama, yaitu 4. Menariknya, jika kita kali 5 kali 10 itu sama dengan 50. Dan 4 dikali 6, 4 dikali 4 sama dengan 16. Sehingga dari sini kita bisa menghasilkan sebuah soal, yaitu A dikali B sama dengan C. C dibagi A sama dengan B. Dan C dibagi B sama dengan A. Maka kita berhasil menciptakan rumus tersebut. Oke, pada bilangan caca ini telah selesai untuk kita bahas. Selanjutnya akan kita bahas itu bilangan pecahan. Ke bilangan pecahan ini saya harus membuat medianya dulu, memasangnya medianya dulu. Jadi videonya kita pause sebentar, oke? Oke, materi selanjutnya adalah bilangan pecahan. Nah, seperti kita pada bilangan caca tadi, kita akan memulai bilangan pecahan dari pengertiannya dulu. Kita review dulu tentang bilangan pecahan ini. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terformat dalam bentuk A per B, yang dimana A per B ini adalah bilangan bulat. Dan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pada pembilang, A ini adalah bilangan bulat. Sedangkan untuk B, itu semua bilangan bulat kecuali 0. Jadi B tidak sama dengan 0. Nah, untuk bilangan pecahan ini sebenarnya adalah konsepsi dari pembagian itu sendiri. A dibagi dengan B. Per ini adalah pembagian maksudnya. Jadi per itu sama saja dengan dibagi. Kita contoh. 2 per 3. Nah, 2 per 3. 2 itu dibagi 3 karena dibentuk dalam pecahan, maka 2-nya dibagi dengan 3. Maka ditulis seperti ini. Oke, untuk konsepsinya, untuk konsepsi dasar, kita akan membuatnya sederhana saja. Karena kalau dijelaskan secara teori, pecahan ini agak sulit untuk dipahami. Oke, kita mulai ya. Misal kita buat seperti ini. Ada soal 2 dibagi 1/2. Nah, maksud dari soal ini adalah di dalam 2 terdapat berapa 1/2. Nah, di dalam 2 ini kita bisa mendapat berapa 1/2, dan jumlah dari 1/2 di dalam 2 ini itu adalah jawabannya. Nah, mungkin cukup membingungkan kalau kita buat seperti ini hanya teori. Nah, maka saya akan menerangkan sedikit dengan media pembelajaran yang telah saya buat. Oke, kita lihat di sini ada 1, 2, ada 2 bulat, ada 2 lingkaran ya, maaf. Nah, 2 lingkaran ini melambangkan ini. Nah, karena akan dibagi 1/2, maka kita ambil 1/2 dari masing-masing bilangan, dari masing-masing bulatan ini atau lingkaran ini. Oke, kita pisahkan. Kita ambil 1. Nah, ini ada 1 lingkaran, kita ambil 1/2 terlebih dahulu. Nah, kebetulan ketika lingkaran ini kita ambil 1/2-nya, maka akan tercipta 2 buah setengah lingkaran, ya. 2 buah setengah lingkaran yang dimana di sini bernilai 1/2. Kita digambarkan dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan setengah. Nah, pada lingkaran selanjutnya kita akan bagi lagi menjadi 1/2. Nah, kita ambil. Nah, sama saja dengan ini tadi, mereka sama-sama membentuk 2 buah setengah lingkaran. Jadi, dengan kata lain, untuk mencapai jawaban ini, seperti kata saya tadi, kita hitung
Satu, 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 satu. Nah, dalam satu lingkaran itu terdapat dua, berarti dua. Dan dalam lingkaran yang kedua juga terdapat dua setengah lingkaran. Maka ketika dijumlahkan hasilnya 4. Maka hasil dari ini adalah 4. Namun dalam pembelajaran sehari-hari ada beberapa rumus yang sering diajarkan di sekolah dasar ataupun sekolah-sekolah tingkat lanjut ini. Rumus itu adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ini rumus yang sangat banyak digunakan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah dasar ya. Rumus ini memang sebenarnya rumus yang efisien, mulai dari waktu atau cara pengerjaannya yang mudah. Ada juga rumusnya seperti ini. A per B C per D sama dengan A dibagi C. Di sini pada bagian ini, pada bagian penyebutnya samakan. Kita lambangkan dengan I saja ya. Kita lambangkan dengan E. Itu tertera lambangnya. Nah, untuk menguji rumus ini dan menguji kebenaran dari lingkaran ini, kita coba soal yang berikutnya. Kita ambil soal yang simpel-simpel saja. Itu ini adalah soal yang akan kita uji dengan dua rumus tersebut, juga dengan ini untuk membuktikan keserasian atau kebenaran ketiga teori tersebut atau rumus tersebut. Dua rumus dan satu teori ya. Oke, 1/1/2 dibagi dengan 3/4. Oke, dalam 1/2 ini berapa jumlah dari 3/4 atau berapa yang bisa dibagi menjadi 3/4. Nah, kita lihat seperti pada soal pertama tadi. Bilangan bulatan 1 melambangkan ini. Dan setengah melambangkan ini. Nah, akan dibagi 3/4. Oke, jadi dalam dua buah benda ini, berapa yang akan menjadi 3/4 atau juga 3/4 ini berapa? Oke. Sebenarnya mudah karena dibuat seperti lingkaran ini. Dan 3/4 itu sebenarnya juga mudah dibuat. Ketika kita pindah ini ke sini, maka terdapat dua buah 3/4. Jadi jawabannya berdasarkan teori ini ada dua. Untuk menguji hasil dari media pembelajaran ini dengan hasil seperti ini, maka kita akan menggunakan rumus yang umum kita jumpai, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dibagi. Kita sesuaikan dengan soal ini, di mana 1/2 itu sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 ditambah 1, jadi 3/2 akan dibagi dengan 3/4. Karena kita menyesuaikan dengan rumus ini, di mana D dan C bertukar posisi dan tanda bagi menjadi tanda perkalian. Jadi sesuai dengan rumus ini tadi, 3 kali 4. Oke, kita kalikan. 3 kali 4 sama dengan 12 dan 3 kali 2 sama dengan 6. 12 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2, bisa dibagi 6, yaitu 2/1. 2/1 itu bisa ditulis dengan 2. Karena semua bilangan bulat tadi adalah bilangan pecahan. Jika ditambah dengan atau dibuat dengan bentuk pecahan, yaitu per 1. Jadi jawaban dari ini sesuai dengan jawaban ini ya, itu 2. Nah, bagaimana kalau seperti yang saya jelaskan tadi, ada soal yang pada bagian ini disamakan penyebutnya. Kita langsung lihat bilangan tersebut sesuai dengan rumus yang biasa.
Kita langsung mengerjakannya saja, tidak perlu rumus. Yaitu kita langsung satu soal, 1/2 itu sama dengan 3/2 dibagi 3/4. Nah, 3/2 dibagi 3/4. Jadi kita samakan menyebut 4 dan 2. Itu bisa sama-sama disamakan menjadi 4. Ini tetap tanda bagi ya. Ini menjadi 4, otomatis ini dikali 2 karena ini juga dikali 2. Ini menjadi 6. 3 dan 4 itu sama-sama dikali 1. Maka karena penyamaannya sudah selesai, penyebutnya sudah sama, maka ini tinggal dibagi dengan ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka hasilnya dari ketiga buah rumus tersebut hasilnya sama. Jadi menunjukkan bahwa media pembelajaran yang kita buat seperti ini bisa menggambarkan soal-soal yang seperti ini. Namun ini dalam bentuk soal sederhana. Ada pula soal yang agak rumit, itu tidak direkomendasikan membuat seperti ini ya. Ini hanya untuk penanaman konsep anak tentang pecahan atau pembagian pada bilangan pecahan. Oke, sekian video dari saya yang membahas mengenai pembagian bilangan caca dan bilangan pecahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih untuk Bunda kita tercinta Bunda Neza Agusdianita dan Bunda Karjiati selaku dosen penggabung mata kuliah konsep dasar bilangan. And sehubungan video ini dibuat saat Indonesia tengah mengalami bencana COVID-19 nih ya. Jadi himbauan untuk kita semua tetap jaga kesehatan, di rumah aja dan dengarkan arahan pemerintah untuk tidak mudik dan sebagainya. Oke, saya Rinaldi Jaya Putra. Bye.